Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini gue mau kasih tau kalian caranya untuk mencairkan atau mengklaim manfaat JHT. Nah, kalau kalian belum tahu, JHT dari BPJS Ketenagakerjaan itu biasanya setiap kalian gajian itu ada dipotong untuk JHT, yaitu jaminan hari tua. Nah, sebenarnya biarpun namanya JHT, jaminan hari tua, kalian itu tetap bisa mencairkan dananya itu kalau di saat-saat diperlukan. Nah, salah satu saat yang diperlukan adalah ketika kalian kehilangan pekerjaan. Misalnya kalian kena PHK atau kalian kena kontrak bekerja kalian udah selesai, itu atau mungkin kalian resign dari perusahaan kalian, itu kalian bisa klaim manfaat JHT-nya. Caranya gimana? Sebenarnya nggak ribet, sangat-sangat gampang. Yang penting kalian ikutin aja alurnya. Oke, jadi yang pertama, kalian itu harus punya yang namanya akun BPJS Ketenagakerjaan. Nah, biasanya kalau BPJS Ketenagakerjaan, akunnya itu dibikinin sama HRD kalian. Jadi dari awal kalian bekerja itu kan udah harus tahu nomor anggota kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kalian. Terus kalian juga harus punya aplikasinya dan udah login di aplikasinya. Jadi kalau kalian mau login ke aplikasinya tapi belum punya akun untuk masuk ke aplikasinya, tenang aja, kalian bisa daftar pakai nomor KTP. Jadi kalian tinggal masukin nomor KTP, kalau nggak salah email dan data-data lainnya, terus udah deh langsung dibikin akunnya. Pokoknya yang penting nomor pertama kalian harus udah login ke aplikasinya dulu ya. Jadi kalau kalian belum punya akun untuk masuk ke aplikasinya, kalian bikin sekarang, oke? Sekarang. Nah, ketika kalian udah masuk ke aplikasinya, kalian harus download kartu digital BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi biasanya untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu ada kartu digitalnya ya. Jadi kalian harus download melalui aplikasi tersebut. Makanya kalian harus masuk, login dulu ke aplikasinya, baru download kartunya. Nah, itu paling penting ya, itu syarat paling penting karena nanti akan diminta terus. Oke, nah terus yang langkah kedua adalah kalian harus tunggu sampai status kepesertaan kalian tuh sudah nonaktif. Jadi kalau misalnya kalian masih kerja nih di perusahaan kalian, atau kalian mungkin udah di PHK nih tapi masih sedang kerja gitu, masih ada serving notice periodnya gitu, kalian belum bisa klaim JHT karena statusnya itu masih aktif. Biasanya kalian itu statusnya akan aktif kalau kalian udah selesai atau udah melewati hari terakhir bekerja gitu. Terus kita kapan taunya status keanggotaan kita itu udah nonaktif? Biasanya bakal dikasih tahu lewat email. Nah, jadi biasanya akan di email ke kalian, yang terhormat Bapak atau Ibu bla bla bla, status Anda sudah nonaktif. Nah, gitu biasanya emailnya ada. Kalau kalian udah dapet emailnya, itu berarti tandanya kalian udah bisa klaim JHT. Nah, kalau misalnya kalian emang udah dapet email itu, step selanjutnya gimana? Kalian langsung ke linknya. Sebenarnya gue lupa URL jelasnya gimana, gue bakal tulis di sini atau di kolom deskripsi. Jadi kan tenang aja, kalian tinggal klik link itu. Kalau nggak salah namanya lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Kalau nggak salah kayak gitu deh. Nah, di situ kalian harus isi formulirnya nih. Jadi untuk formulirnya itu dimulai dengan nomor KTP dan nomor anggota BPJS Ketenagakerjaan. Itu kalian isi, dan sistemnya akan langsung ngecek apakah status kepesertaan kalian udah nonaktif atau belum. Makanya kalau kalian belum dapat email atau pemberitahuan bahwa status kepesertaan kalian itu udah nonaktif, kalian nggak bisa lanjut. Jadi sistemnya itu bakal ngecek di websitenya itu. Kalau ternyata masih aktif, dia akan ada tulisannya, maaf, Anda tidak bisa mengklaim karena statusnya masih aktif gitu. Nah, kalau misalnya memang semua udah lancar nih, dia memperbolehkan kalian untuk lanjut ngisi formulirnya, lalu kalian isi aja formulirnya. Jadi di bagian agak bawah itu nanti akan dimintain dokumen-dokumen pelengkap, seperti misalnya paklaring. Kalau ternyata kalian memang masa kontraknya udah habis, itu kalian kasihnya namanya paklaring. Kalau misalnya kalian resign, itu kalau nggak salah dokumen
dokumennya beda lagi. Nah, mungkin ada dokumen surat resign atau gimana, saya juga kurang tahu ya. Karena memang nggak sesuai dengan kondisi saya waktu itu. Jadi saya itu kan karena memang kontrak udah habis. Nah, makanya dokumen yang diperlukan hanyalah surat baklaring aja. Kalau misalnya kalian kena PHK, nah itu harus ada surat PHK-nya. Jadi jangan mau kalau misalnya perusahaan kalian bilang, oke, kamu kita PHK tapi kita nggak bisa kasih surat PHK. Jangan mau, karena resikonya adalah kalian nggak bisa klaim JHT itu gitu. Oke, jadi itu adalah dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan. Jadi seperti yang gue bilang barusan, kalian itu mesti upload kartu digital BPJS Ketenagakerjaan itu. Nah, tapi kalau misalnya kalau nggak salah saldo JHT kalian itu di bawah misalnya 10 juta kalau nggak salah, itu kalian bisa langsung klaim di aplikasi JMO Mobile-nya itu. Kalau misalnya kalian saldonya di atas 10 juta, itu harus melalui lapak asik itu. Di langkah terakhir itu, dia ada pilihan apakah kalian mau video call atau mau datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya kalau kalian bisa video call, itu akan jauh lebih praktis dan jauh lebih menghemat tenaga dan waktu kalian, karena sebenarnya ngantri di kantor BPJS Ketenagakerjaan itu cukup membuang waktu dan energi sih. Tapi syaratnya kalau misalnya kalian mau melalui video call, itu harus punya rekening bank-bank tertentu. Nah, kalau nggak salah nih, salah satu bank yang waktu itu tercatat sebagai salah satu partnernya itu Bank Jago. Nah, jadi kalau misalnya kalian tahu Bank Jago yang bank digital itu, kalau kalian punya rekeningnya, kalian bisa silahkan tinggal pakai yang video call. Tapi kalau kalian misalnya pakai BCA itu nggak bisa. Kalau gue kan pakainya BCA ya, jadi makanya gue nggak bisa yang option video call itu. Mungkin zaman dulu bisa, tapi sekarang udah nggak bisa. Jadi sekarang itu cuma beberapa bank doang yang menjadi partner biar kalian bisa video call gitu. Yang agak aneh juga sih. Oke, karena gue nggak bisa video call, jadi gue memilih langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Karena setelah isi form, kalian tuh harus melalui tahap interview. Makanya kalian diminta apakah mau video call atau mau langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, karena kalian harus interview, ngomong langsung sama petugasnya yang ada di sana. Nah, saran gue nih ya, ini saran gue karena nggak ada orang yang ngasih tahu gue, makanya gue mau kasih tahu ke kalian. Ini adalah sangat penting. Ketika kalian harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaannya, kalian pilih tanggalnya. Pertama tentu saja pilih tanggalnya. Nah, terus untuk jamnya kalian pilihnya terserah nih. Misalnya emang adanya contoh adanya tuh jam 12 sampai jam 1 misalnya. Kalian tetap pada hari yang sudah kalian booking itu kalian tetap datang pagi. Misalnya jam 8 kalian udah harus nyampe. Kenapa? Karena ternyata biarpun nih kalian misalnya kalian pilih tanggal 1 Desember 2025 jam 12 sampai jam 1. Nah, itu bukan berarti sesi kalian tuh jam 12 sampai jam 1. Karena kalau kalian datangnya pagi, jam 8 pagi, nah mungkin kalian bisa dapat sesi jam 10-an. Jadi makanya jangan terlalu ngikutin jam yang ada di website lapak asik itu, karena sebenarnya kenyataannya di lapangan itu beda gitu. Ini kesalahan gue, karena gue pikir, oh gue kan bookingnya jam 12 sampai jam 1, berarti gue harus nyampe sana tuh jam 12. Jadi sebenarnya waktu itu gue udah datang, gue udah nyampe situ tuh jam 12, dan ternyata nomor antriannya itu udah banyak banget. Jadi gue dapetnya itu bener-bener gue hoki banget, gue beruntung banget. Itu gue dapet jam sebelum closing ya. Jadi mereka itu tutup sekitar jam 4 gitu. Nah, jadi gue dapet akhirnya nomor gue dipanggil itu jam 3. Jadi bisa dilihat kenyataannya beda banget. Biarpun di website itu gue bookingnya jam 12 sampai jam 1, tapi aslinya gue, karena gue gak tahu bahwa gue itu bisa datang lebih pagi agar bisa menyelesaikan urusannya itu lebih pagi, gue gak tahu akan hal itu. Jadi gue tetap datang sesuai jam yang ditentukan di website itu. Dan ternyata yang rugi juga gue sendiri, karena gue dapetnya jam 3 gitu. Jadi itu adalah sangat penting yang menurut gue kalian harus tahu gitu ya. Oke, nah terus kalian akan dapat QR code. Nah, QR code-nya itu kalian simpen, kalian screenshot. Itu buat nanti ketika kalian
pergi ke kantornya pada tanggal yang sudah ditentukan, itu kalian ke security-nya, kasih ke security-nya, dan security akan scan di mesinnya, baru kalian dapat nomor antrian. Jadi sebenarnya ketika kalian udah ngisi di website lapak asik itu, kalian itu belum dapat nomor antrian, biarpun memang kalian itu udah di website itu udah booking nih tanggal misalnya 1 Desember jam 12 sampai jam 1, itu belum nomor antrian. Makanya kalian harus datang ke sana pagi-pagi, dapat, yang penting minimal dapat nomor antriannya dulu. Kalau misalkan udah dapat nomor antrian, nah kalian udah bisa kira-kira nih kayaknya giliran gue jam berapa. Oke, kalau misalnya giliran kalian udah sampai, kira-kira pertanyaan apa sih yang bakal ditanyain pada saat wawancara atau interview? Jadi kalian gak usah takut, sebenarnya wawancara atau interviewnya itu bukan kayak wawancara kerja atau diinterogasi sampai kalian bener-bener dirasakan kayak, ih kamu beneran butuh duit apa enggak. Itu enggak, tenang aja. Jadi untuk wawancara itu sebenarnya lebih ke memastikan data yang kalian submit di website atau di aplikasi itu bener, jujur, dan diisi oleh kalian sendiri atau tidak, gitu aja. Nah, jadi sebenarnya yang mereka tanyakan itu yang kalian udah tahu. Jadi misalnya nih, boleh disebutkan tanggal lahirnya, boleh disebutkan nama perusahaannya, waktu itu bekerja sebagai apa posisinya, gitu. Pokoknya apa yang mereka tanya, kalau kalian bener-bener pas ngisi formnya itu jujur, kalian pasti udah tahu jawabannya, gitu ya. Kayak contohnya kayak tadi sih, nama perusahaannya apa, perusahaannya itu bergerak di bidang apa, terus kalian posisinya apa waktu masih bekerja, ya seperti itulah. Nah, tapi ini gue cerita-cerita aja ya. Jadi ketika gue ngantri itu, gue kan duduk di sana, terus gue ngedengerin ya jawaban-jawaban orang lain. Dan ternyata sebenarnya antriannya itu kenapa lama banget, itu karena banyak orang yang ternyata mungkin ketika mereka ngisi form itu mereka kurang gitu paham. Jadi mereka mungkin antara ngisinya ngasal atau mungkin datanya nggak bener. Makanya itu yang bikin lama gitu. Padahal ketika gue sudah nyampe nih, udah giliran itu gue di interview tuh cuma 5 menit gitu. Jadi bener-bener sangat singkat, padat, singkat banget. Dan gue nggak ngerti, kalau satu orang misalnya kayak gue 5 menit doang, kenapa dari tadi gue tuh nunggu bisa sampai 2 jam gitu. Karena waktu itu nomor antrian gue itu kayak masih ada 20 angka di depan gue. Nah, jadi gue mikir kenapa bisa sampai 2 jam untuk menunggu 20 nomor antrian, padahal counternya kan ada 2 gitu. Ternyata itu karena kebanyakan orang itu ke sana, entah mereka minta orang lain yang ngisi, atau mungkin mereka juga kurang paham sama apa yang mereka tulis sendiri. Itu yang bikin masalah. Jadi ya contoh nih ya, salah satu conversation yang gue denger. Jadi si petugasnya nanya, ini apa ada bukti-bukti bahwa Anda pernah bekerja di perusahaan ini, contohnya itu. Karena sebenarnya bukti dokumen tambahan yang gue bilang barusan, seperti misalnya paklaring atau mungkin surat PHK, itu sebenarnya kalian harus upload di lapak asik itu. Nah, di lapak asik itu, di websitenya itu memang nggak terlalu mengharuskan kalian untuk upload, tapi sebenarnya kalian harus upload. Kenapa? Karena nanti bakal ditanyain ketika wawancara itu. Nah, jadi mungkin kebanyakan dari mereka itu nggak upload dokumen itu, dan atau mungkin nggak punya, gue juga kurang ngerti. Karena ketika mereka ditanyain apakah ada surat paklaring, apakah ada surat ini apa, dan mereka jawab semuanya nggak ada. Jadi nggak ada surat paklaring, nggak ada surat PHK, nggak ada surat pernyataan pernah bekerja atau apapun, nggak ada. Dan bahkan sebenarnya petugas BPJS Ketenagakerjaan itu cukup helpful ya sebenarnya. Jadi mereka bukan tipe yang mau nyari masalah padahal nggak ada masalah, enggak. Jadi sebenarnya mereka itu sebenarnya pengen ngebantuin banget. Jadi makanya ketika orang-orang nggak punya surat paklaring, nggak punya surat PHK dan lain sebagainya, mereka bakal nanya, kalau misalnya ID untuk saat kerja ada nggak gitu. Dan ternyata pesertanya juga bilang nggak ada gitu. Lalu misalnya ditanyain juga kalau misalnya surat apalah gitu, pokoknya surat apa aja yang resmi dari perusahaan, slip gaji ada nggak, dan mereka bilang juga
gak ada gitu. Makanya itu yang sebenarnya bikin susah, itu yang bikin antriannya itu lama, karena mereka bener-bener nyari, gue ada surat PHK nggak ada, gue ada surat paklari nggak ada, gue ada slip gaji nggak ada. Jadi ternyata yang mengejutkan bagi gue adalah ternyata ada juga ya perusahaan yang nggak pernah ngasih slip gaji, atau mungkin maksudnya gue juga bingung sih kalau kalian misalnya kerja di sebuah perusahaan, contoh lah kalian bekerja misalnya 6 bulan, masa kalian sekalipun nggak pernah dikirimin slip gaji, itu kan agak aneh ya gitu. Nah jadi makanya itulah yang membuat banyak klaim-klaim JHT itu antara ditolak atau mungkin pokoknya sesi interviewnya jadi lama banget karena dokumen mereka nggak lengkap, atau mungkin data yang mereka masukin tuh nggak sesuai. Misalnya kalian udah interview udah lancar, kan udah bisa boleh pulang, kan tinggal tunggu uangnya masuk. Nah uangnya masuk berapa lama itu tergantung sama alasan kalian tidak bekerja lagi. Jadi antara ketiga itu ya yang kayak gue bilang barusan, antara kena PHK, kontrak sudah selesai, atau kalian resign, itu akan mempengaruhi waktu uangnya dicairkan. Kalau misalnya kalian memang kontraknya udah selesai, itu paling cepat sih, paling cuma 3 harian udah bisa dicairkan. Kalau yang kena PHK ini gue agak lupa, tapi pokoknya yang gue inget kalau kalian karena alasannya resign, itu akan paling lama, mungkin sekitar 1 bulan sampai 3 bulan, kurang lebih sekitar gitu. Nah maka dari itu sebenarnya untuk bagian resign itu memang agak lama sih untuk pencairannya gitu. Oke deh, jadi itu aja tutorialnya cara mengklaim manfaat JHT atau mencairkan saldo JHT kalian. Makasih yang udah nonton. Kalau kalian punya pertanyaan apa aja, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau gue tahu, gue pasti akan bales. Oke, thank you guys, see you next time, bye bye.